Konflik Israel dan Hezbollah memasuki fase baru, perang terbuka. Hezbollah menyebut satu-satunya cara agar perang terbuka Israel dan Hezbollah berakhir jika Israel menghentikan serangan di Gaza alias gencatan senjata permanen di jalur Gaza antara Israel dan Palestina Hamas. Kami telah memasuki fase baru bernama pertempuran terbuka, kata Wakil Pemimpin Hizbullah Naim Qassem Minggu 22 September waktu Beirut. Qassem menegaskan Hezbollah siap menanggung seluruh resiko atas perang terbuka dengan Israel. Qassem dan sejumlah petinggi Hezbollah bersama ribuan pelayat menghadiri upacara pemakaman pemimpin militer Hizbullah Ibrahim Aqil dan Mahmud Hamad di Beirut Selatan pada Minggu waktu setempat. Mereka tewas oleh serangan udara pasukan Israel pada Jumat 20 September saat mengadakan pertemuan pasukan elit Hizbullah, Brigade Radwan. Pernyataan Qassem muncul setelah pasukan Hizbullah meningkatkan serangan-serangan mereka ke wilayah pendudukan Israel. Militer Israel kemudian menempatkan nama pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah sebagai target utama pembunuhan. Pernyataan salah satu petinggi Hizbullah dibarengi dengan postingan peluncur roket ganda MLRS jarak jauh kaliber besar 220 mm dan 302 mm milik Hezbollah yang dipakai untuk menyerang Israel Utara. Serangan ganas jet tempur dan rudal Israel ke Beirut akhir pekan lalu menewaskan sejumlah komandan Hezbollah. Militer Israel mengatakan melakukan serangan terarah di Beirut pada hari Jumat, sementara video di media sosial menunjukkan asap mengepul dari lokasi serangan di ibu kota Lebanon. Pejabat kesehatan Lebanon kemudian mengatakan sedikitnya 14 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam serangan tersebut. IDF mengatakan serangan tersebut melenyapkan seorang komandan Hizbullah, Ibrahim Aqil, dan beberapa anggota lainnya. Dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat malam, Hizbullah mengonfirmasi kematian Aqil dalam serangan tersebut. Selama serangan tersebut, anggota senior di staf operasi Hizbullah dan komandan dari unit Radwan dilenyapkan bersama Aqil, kata IDF dalam sebuah pernyataan, yang mengklaim bahwa anggota Hizbullah yang terbunuh, termasuk Aqil, telah merencanakan serangan terhadap Israel, di mana Hizbullah bermaksud menyusup ke komunitas Israel dan membunuh warga sipil yang tidak bersalah. Hizbullah berhasil mengubah Israel Utara menjadi seperti Gaza. Pasalnya, rentetan serangan rudal dan roket Hizbullah mengakibatkan banyak warga terluka. Kondisi tersebut mengakibatkan rumah sakit di Israel Utara penuh. Dikutip dari Hindustan Times, lusinan rumah sakit di Israel dipenuhi dengan warga yang mengalami luka parah. Bahkan rumah sakit di utara telah diperintahkan untuk memindahkan pasien ke daerah lain. Kondisi itu membuat media Israel menyebut wilayah utara mengalami kelumpuhan total. Israel menggarisbawahi dampak signifikan tindakan Hizbullah terhadap stabilitas kawasan. Wilayah Israel Utara mengalami krisis kesehatan lantaran seluruh rumah di Kiryat Bialik dan sekitarnya terbakar. Sementara rumah sakit Rambab di Haifa dipenuhi oleh warga Israel yang terluka akibat serangan roket. Media Palestina menyebut kondisi tersebut serupa dengan Gaza. Adapun Gaza yang mengalami kelumpuhan akibat genosida Israel. Hal serupa juga terjadi saat rumah sakit di Gaza dipenuhi oleh korban serangan Zionis.
Dinas Intelijen Rusia saat ini bekerja membantu Hizbullah. Intelijen Kremlin secara langsung memantau pergerakan gerilya Israel seusai ledakan pager di Lebanon. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyebut bahwa ledakan pager di Lebanon adalah masalah penting yang saat ini menjadi tanggung jawab intelijen Rusia. Meski sudah secara tegas mengatakan mengambil tindakan atas apa yang terjadi, Moskow belum menjalin komunikasi apapun dengan intelijen lain di Timur Tengah. Rusia sendiri mengecam penuh aksi Israel yang meledakkan pager hingga benda-benda lainnya. Rusia menyebut serangan Israel menjadi awal konflik berkepanjangan yang juga memicu invasi besar di Timur Tengah. Serangan Israel pada Selasa 17 September dan Rabu 18 September sudah menewaskan 37 orang, sementara lebih dari 3.250 lainnya mengalami luka-luka. Israel diduga menempatkan bahan peledak kecil di dalam perangkat pager yang diimpor oleh Lebanon dan kemudian meledakkannya dari jarak jauh. Konflik Israel dan Hezbollah memasuki fase baru, perang terbuka. Hezbollah menyebut satu-satunya cara agar perang terbuka Israel dan Hezbollah berakhir jika Israel menghentikan serangan di Gaza alias gencatan senjata permanen di jalur Gaza antara Israel dan Palestina Hamas. Kami telah memasuki fase baru bernama pertempuran terbuka, dikata Wakil Pemimpin Hizbullah Naim Qassem Minggu 22 September waktu Beirut. Qassem menegaskan Hezbollah siap menanggung seluruh resiko atas perang terbuka dengan Israel. Qassem dan sejumlah petinggi Hezbollah bersama ribuan pelayat menghadiri upacara pemakaman pemimpin militer Hizbullah Ibrahim Aqil dan Mahmud Hamad di Beirut Selatan pada Minggu waktu setempat. Mereka tewas oleh serangan udara pasukan Israel pada Jumat 20 September saat mengadakan pertemuan pasukan elit Hizbullah, Brigade Radwan. Pernyataan Qassem muncul setelah pasukan Hizbullah meningkatkan serangan-serangan mereka ke wilayah pendudukan Israel. Militer Israel kemudian menempatkan nama pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah sebagai target utama pembunuhan. Pernyataan salah satu petinggi Hizbullah dibarengi dengan postingan peluncur roket ganda MLRS jarak jauh kaliber besar 220 mm dan 302 mm milik Hezbollah yang dipakai untuk menyerang Israel Utara.